Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izmi Jidansyah, NIM 2014 050035 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Memahami Pancasila, pertama-tama harus dimulai dengan mengenal sejarahnya. Untuk itu, pada kali ini kita akan berbicara tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses yang cukup panjang, sejak zaman munculnya kerajaan-kerajaan kuno hingga sampai zaman merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berdirinya bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang ada seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila sebagai jati diri bangsa berakar dalam kepribadian dan gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai Pancasila didasari oleh jejak sejarah dan pengalaman Indonesia. Oleh itu, Bung Karno sebagai tokoh sentral lahirnya Pancasila ini pada 1 Juni 1945 mengatakan bahwa dirinya bukanlah pencipta Pancasila. Pernyataan ini menegaskan atau menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah hidup oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, Desa Tenggarong pada abad ke-5 atau 400 Masehi. Kerajaan Kutai ialah kerajaan Hindu tertua. Rajanya bernama Kodungga dan ia memiliki anaknya bernama Asmawarman, serta memiliki cucu yang bernama Mulawarman. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali menampilkan nilai-nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah pada Brahmana. Disebutkan juga bahwa rakyat pada masa kerajaan Kutai ini hidup dengan sejahtera. Nilai Pancasila yang terkandung dalam sejarah kerajaan Kutai. Pertama ialah nilai sila pertama. Dibuktikan dengan pada masa itu kerajaan Kutai atau masyarakat kerajaan Kutai sudah memeluk agama Hindu. Selanjutnya ialah nilai sila ketiga, terbukti dengan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Lalu nilai sila keempat yaitu rakyat pada masa kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur. Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang di bawah kekuasaan Wangsa Silindra. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya seperti Selat Sunda, Selat Malaka. Dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda. Pada saat itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepas dengan nilai ketuhanan. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sejarah kerajaan Sriwijaya, yang pertama ialah nilai sila pertama. Dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup secara berdampingan dalam suatu kerajaan di masa kerajaan Sriwijaya tersebut. Yang kedua ialah nilai sila kedua. Juga dibuktikan dengan terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India, yaitu dinasti Masya. Yang selanjutnya ialah nilai sila ketiga, yaitu dibuktikan juga dengan sebagai Sriwijaya sebagai negara yang maritim. Kerajaan Sriwijaya menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya ialah nilai sila keempat, tercermin dalam cita-cita kesejahteraan bersama. Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan Marfuai Panua Sriwijaya Siddayarata Subika, yang sebagaimana artinya suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Selanjutnya ialah nilai sila kelima. Dibuktikan juga dengan bahwa kerajaan Sriwijaya pada masa itu menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya menjadi sangat makmur. Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdirilah Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya
pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada dan juga dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Dan adapun wilayah-wilayah kerajaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari Semenanjung Melayu atau yang kita kenal sebagai sekarang yaitu Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Pada waktu itu agama Hindu dan Buddha hidup secara berdampingan dalam satu kerajaan. Empu Prasa menulis Negara Kartama. Dalam kitab tersebut terdapat istilah Pancasila. Empu Tuntular juga mengarang buku Sutarmo. Nah, dan di dalam buku itu terdapat kata-kata atau semboyan yang sering kita jumpai yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang pertama ialah nilai sila pertama, terbukti dengan adanya agama Hindu dan Buddha yang hidup secara berdampingan. Yang selanjutnya ialah sila kedua, yaitu terwujud atau terbukti dengan adanya hubungan baik Raja Hayam Wuruk dan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Selanjutnya ialah nilai sila ketiga. Nilai sila ketiga ini dibuktikan dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331. Selanjutnya ialah nilai sila keempat. Nilai sila keempat ini terbukti dengan adanya semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Selanjutnya ialah nilai sila kelima, terbukti dengan adanya atau berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Lepas kita membahas masa-masa kerajaan, sekarang kita akan masuk pada masa kebangkitan nasional, masa penjajahan Jepang, dan proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Baik, kita akan masuk kepada masa kebangkitan nasional. Langsung saja, dengan kebangkitan dunia timur pada abad ke-20, di panggung politik internasional tumbuh kesadaran akan kekuatan sendiri, seperti Filipina yang pada tahun 1839 yang dipelopori oleh Jos Rizal. Lalu kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia pada tahun 1905. Adapun Indonesia diawali dengan berdirinya Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirosudo pada 20 Mei 1908. Selanjutnya ialah masa penjajahan Jepang. Jadi Jepang masuk ke Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan tahun 1945. Jadi di sini Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Adapun fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda, yaitu Jepang memimpin Asia, Jepang sebagai saudara tua Indonesia. Akan tetapi dalam perang melawan sekutu barat, yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, Belanda, dan yang lain dan negara-negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu, agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka kelak di kemudian hari. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, beliau memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang, kemerdekaan tanpa syarat. Suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Nunkurit Junbi Kyosakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggota. Selanjutnya ialah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, presiden dan wakil presiden Indonesia,
serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Keputusan yang pertama ialah menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua ialah memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Soekarno dan Mohatta. Yang ketiga ialah membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat. Yang keempat ialah fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.